air bisa menggantikan bensin. Mesin berbahan bakar hidrogen itu ada. Tapi tidak semudah itu. Orang Indonesia berhasil membuat air menjadi bahan bakar mesin kendaraan. Ya, kemarin ada berita dari Cirebon yaitu Pak Arianto Misel mengklaim merubah air bisa menjadi sebuah bahan bakar kendaraan bermotor. Dan dia mengklaim 1 liter air itu bisa menempuh jarak sekitar 400 km. Dan karena ini dia diundang ke Italia oleh beberapa produsen mobil yaitu Ferrari, Lamborghini, dan Ducati. Dan katanya dia dicemooh di Indonesia. Apakah benar seperti itu? Berita ini sebenarnya sudah viral 1 tahun yang lalu dan sudah diliput oleh Bang Aiman Wicaksono di Kompas TV. Banyak yang mendukung, banyak yang skeptis, termasuk BRIN. Oke, kita akan membahas dan tema video hari ini kita akan membahas hidrogen. Sebelum kita membahas kendaraan-kendaraan hidrogen, kita harus belajar sejarah dan faktanya dulu. Apa sih hidrogen ini? Supaya tidak salah paham dan tahu detail faktanya. Hidrogen ditemukan seorang kimiawan bernama von Hohenheim dari reaksi kimia antara zat asam dan logam dalam sebuah bejana tertutup dan menghasilkan gas. Ya, ini seperti kalian punya minuman soda, dikocok-kocok terus dibuka gitu ya, keluar gasnya. Pada tahun 1766, ada kimiawan lagi bernama Henry Cavendish. Dia adalah orang yang pertama mengenali gas ini dan menamainya the flammable gas atau udara yang mudah terbakar. Di samping itu, dia juga menemukan fakta yang unik bahwa pembakaran gas ini menghasilkan uap air. Dan pada tahun 1783, seorang kimiawan lagi bernama Antoine Lavoisier memberi nama zat ini dengan nama hidrogen. Ya, hidrogen itu berasal dari bahasa Yunani. Hydro artinya air dan gen atau genes itu artinya menghasilkan. Yang dalam gabungannya adalah pembakaran zat ini menghasilkan air. Nah, kalau sudah tahu asal-usulnya kan kita enak ya. Karena hidrogen ini unik, beberapa ilmuwan menggunakan berbagai macam cara untuk mengekstrak hidrogen ini dari sumber apapun. Ternyata ditemukan bahwa hidrogen itu berada di udara bebas dan berada di air. Hidrogen di dalam air dan udara itu memiliki sifat elektron yang sangat stabil karena terikat oleh oksigen, sehingga butuh cara untuk memisahkan zat tersebut menjadi hidrogen murni dan mudah terbakar. Selain mudah terbakar, ternyata hidrogen ini sangat berguna untuk cairan pembersih, bahkan menjadi pupuk dicampur dengan nitrogen dan menjadikan dia amonia. Dalam perkembangannya, hidrogen banyak dibutuhkan oleh industri tekstil dan industri kertas untuk proses bleaching atau pemutih. Karena kebutuhan yang banyak itu, ilmuwan Jerman yang bernama Fritz Haber dan Carl Bosch mencari cara mengekstrak hidrogen ini dari air dengan cara elektrolisis. Elektrolisis adalah proses pemisahan hidrogen dan oksigen yang ada di dalam air dengan menggunakan arus listrik atau bahasa ilmuannya disetrum, guys. Pengaliran arus listrik ke dalam air ini menggunakan katalis logam atau besi yang berlapis-lapis agar aliran listriknya lebih merata. Proses ini menghasilkan uap air yang mengandung hidrogen dan sangat mudah terbakar. Dan cara ini digunakan oleh duo Fritz Haber dan Carl Bosch di tahun 1900. Cara ini juga sudah sering dipraktekkan menjadi pelajaran praktek di banyak SMK dan kuliah jurusan teknik. Ya, kurang lebih seperti inilah cara yang digunakan oleh Pak Misel untuk mengekstrak hidrogen dari air. Kebayangkan, cara ini sudah ditemukan di tahun 1900. Jadi, buat kalian yang menilai mentah-mentah BRIN tidak mendukung, coba pikir lagi. Ada sebuah penelitian tentang hidrogen yang lebih menjanjikan dan sudah didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penggagasnya adalah seorang ibu-ibu yang memiliki gelar profesor bernama Profesor Dr. Eng Enia Listiani Dewi.
Beliau menjalankan riset energi hidrogen berbasis fuel cell. Fuel cell sendiri cara kerjanya seperti aki tapi dengan hidrogen. Jadi energi yang terbentuk adalah listrik yang bisa menggerakkan sebuah kendaraan listrik. Beliau pun sudah mengaplikasikan teknologi yang dikembangkannya ini ke dalam sebuah motor listrik dan mobil golf. Tapi entah kenapa riset ini malah tidak viral. Ayo, ada yang bisa jawab kenapa nggak viral? Padahal ini hebat loh. Dalam perkembangan dunia otomotif, pabrikan yang paling gencar untuk meriset mesin hidrogen adalah Toyota. Toyota mulai meriset mobil hidrogen dari tahun 1992, juga dengan konsep fuel cell. Proyek ini dinamakan Toyota Fuel Cell Vehicle Project. Tahun 2002 sampai tahun 2009, Amerika sempat memberi dana riset untuk mengembangkan hidrogen fuel cell dan membangun infrastrukturnya. Karena pada saat itu Presiden Bush sangat terobsesi dengan mobil hidrogen. Mobil ini dilengkapi dengan tangki yang besar berisi hidrogen yang bisa menahan tekanan sampai 10.000 psi dan diklaim bulletproof atau anti peluru. Jika kalian belum familiar 10.000 psi itu seberapa, kita bisa bandingannya dengan ban kendaraan kita, motor atau mobil itu kurang lebih 30 psi. Itu pun kalau meledak bisa bikin heboh orang-orang di sekitar kita. Ini 10.000 psi. Itu berkali-kali lipat. Dan isinya adalah gas yang mudah terbakar. Tangki yang kuat ini tentunya untuk mengimbangi tekanan hidrogen yang merupakan unsur teringan di bumi, sehingga membutuhkan tekanan yang besar untuk mengumpulkan zat ini. Sifat hidrogen yang mudah terbakar membuatnya memiliki reputasi ledak hampir menyamai uranium atau nuklir. Makanya tidak heran jika hidrogen juga dikembangkan menjadi bom. Mobil ini juga dilengkapi dengan energi cadangan yaitu baterai litium yang bisa dicas kapan saja. Baru di tahun 2015 mobil FCV ini lahir dan dipasarkan di Amerika dan Jepang dengan nama Toyota Mirai. Nama Mirai dalam bahasa Jepang artinya adalah masa depan. Dan di tahun 2021 kemarin mobil ini lahir generasi keduanya dengan platform TNGA atau Toyota New Global Architecture. Mobil ini memiliki efisiensi dan jarak tempuh lebih baik daripada mobil listrik. Kecepatan pengisiannya hanya butuh waktu 5 menit sampai full tank. Dan dengan hidrogen full tank itu jarak tempuhnya bisa sampai 600 sampai 800 km. Berbeda dengan mobil listrik yang perlu waktu pengisian 1-2 jam dan jarak tempuh masih di bawah 500 km. Tapi untuk performa mobil ini masih dinilai lambat karena 0 ke 100-nya butuh waktu 9 detik dan top speed-nya hanya bisa sampai 180 km per jam. Masih jauh jika dibandingkan dengan mobil listrik yang rata-rata 0 ke 100-nya hanya dengan waktu 5 detik dan top speed-nya di atas 200 km per jam. Yang benar-benar unik dari mobil hidrogen fuel cell ini adalah dia benar-benar mengeluarkan air dari lubang exhaust-nya, seperti pipis. Ya, macur gitu. Dan yang aneh adalah banyak orang yang mencoba meminum air tersebut. Kelakuannya wong Londo yang jen aneh-aneh. Mostly fluid everywhere, including all over my hands. I have a little sip. Smells like the future. Freshly made water from the hydrogen fuel cell Toyota Mirai. Tapi di tengah isu pelannya mobil hidrogen ini, sebuah perusahaan Amerika menepisnya dengan membangun mobil full cell hidrogen yang sangat epik. Perusahaan ini bernama Hyperion. Bagi yang belum tahu, Hyperion adalah perusahaan rekanan NASA dalam membuat pesawat luar angkasa. Mereka membuat mobil hidrogen murni bernama Hyperion XP1. Hyperion XP1 ini memiliki tenaga 1000 horsepower, 0 ke 100-nya bisa ditempuh dalam waktu 2,2 detik, dan bisa meraih top speed 360 km per jam. Jarak tempuhnya pun bukan main-main, dan dia mampu menjelajah jarak lebih dari 1000 km sekali isi. Pengembangan yang sangat epik dari Hyperion. Tagline-nya adalah Space Technology for the Road. Waduh. Ngeri. Tentu saja dengan spek seperti ini, mobil ini masuk dalam kategori hypercar dan harganya diperkirakan di kisaran 2-3 juta dolar atau jika dirupiahkan sekitar 30-40 miliar rupiah. Wow.
Jika Anda berminat membeli mobil ini, link saya taruh di deskripsi. Tinggal klik dan isi formulirnya dan mobil akan dikirim ke rumah Anda. Tapi siapa juga yang mau membeli mobil ini di Indonesia kecuali Raffi Ahmad. Karena harganya menyentuh angka puluhan miliar. Ini bukan harga apartemen ataupun rumah lagi ya, tapi mungkin harga pulau. Mobil ini pun mengeluarkan emisi berupa air murni, tapi berbeda dari Toyota Mirai yang seperti pipis. Yang ini airnya muncrat-muncrat dari lubang eksosnya. Wow, muncrat-muncrat. Wow. Di tengah-tengah semua riset yang terjadi tentang hidrogen ini, banyak media yang membuat tagline. Elon Musk harus khawatir, mobil listriknya akan kalah dengan teknologi ini, dan sebagainya. Di sebuah momen, seorang jurnalis pernah bertanya pada Elon Musk tentang hal ini, tapi Elon Musk malah tertawa kecil dan bilang bahwa teknologi hidrogen di mobil itu sebuah hal yang sangat bodoh. Mereka harus mengekstrak air dengan listrik untuk memperoleh hidrogen, menjadikannya listrik lagi, baru digunakannya sebagai tenaga penggerak. Sangat tidak instan katanya. Juga akan terlalu banyak komponen dan tidak praktis. Sejauh ini mobil listrik memang dinilai paling praktis dan paling instan menurut Elon Musk. Kita tinggal membuat listrik di tempat lain, memasukkannya ke dalam baterai mobil, lalu menggunakannya. Seinstan itu. Dan kejutan lagi datang dari Toyota di tahun 2023 ini dengan membuat hydrogen internal combustion engine. Mereka melakukan riset dengan GR Yaris dan GR Corolla dengan mesin yang sama tapi dengan modifikasi serupa. Mesin pembakaran dalam hidrogen ini cara kerja dan komponennya tentunya hampir sama dengan mesin bensin konvensional. Dan modifikasi yang paling terlihat adalah tangki untuk menampung gas hidrogen. Dan yang membedakan adalah material part yang digunakan. Seperti yang kita tahu, air itu sifatnya korosif terhadap logam. Kebayangkan kalau mesin standar kena air waktu nerjang banjir, akan terjadi water hammer dan bisa membuat seisi mesin antah berantah porak-poranda. Apalagi nilai oktan hidrogen yang berada di angka 130. Ya, nilai oktan hidrogen adalah 130. Kita bisa bayangkan betapa menariknya energi ini. Dan untuk mengimbangi ini, dibuatlah piston, stang piston dan kawan-kawannya dengan bahan yang lebih kuat dan tahan korosi yaitu titanium. Tentunya oli yang digunakan pun oli yang khusus, dan jika ditelaah secara kalkulasi ini akan lebih mahal dari mesin biasa. Selain itu, Toyota juga sudah mendevelop mesin V8 hidrogen internal combustion engine untuk menebar ancaman bahwa internal combustion belum akan punah. Toyota tidak sendiri mengembangkan mesin ini bersama Yamaha. Toyota melakukan ini karena ingin mempertahankan eksistensi mesin internal combustion di tengah gempuran mesin yang tidak memiliki suara ini. Come on man, orang-orang itu suka mesin internal combustion karena suaranya memang berisik tapi suaranya itu merasuk dalam jiwa seperti instrumen musik yang memiliki frekuensi yang cocok didengar oleh telinga, sangat indah sekali dan menggairahkan, bikin bergetar ya. Jadi go on Toyota. Mesin hidrogen V8 tadi memiliki kapasitas 5000 cc dengan tenaga 450 HP yang rencananya akan dimasukkan ke dalam mobil Lexus RCF. Nah, ini konsepnya mungkin mirip seperti konsepnya Pak Arianto misal ya, internal combustion dengan hidrogen. Tapi bedanya ini pakai hidrogen murni, bukan air ya, catat, hidrogen murni. Jadi kesimpulan dari video ini mungkin masih bercabang antara mobil hidrogen internal combustion dan mobil listrik itu punya daya tarik masing-masing, tapi penemuan Pak Misel ini jelas-jelas bukan pertemuan pertama di dunia. Dan jika kalian ingin mencari, banyak orang-orang yang melakukan riset rumahan membuat generator elektrolisis semacam ini di internet dengan penamaan HHO. Ada juga yang dijual seperti punya Pak Joko Energi ini, tapi sejauh ini hanya difungsikan sebagai penghemat bahan bakar dengan tetap memakai bensin sebagai bahan bakar utama dan dicampurkannya hidrogen melalui intake kendaraan. Nyaris belum ada yang murni menggunakan air dengan pembuktian yang ilmiah. Karena jika menggunakan air pun ujung-ujungnya menggunakan baterai sebagai sumber listrik utama. Mungkin benar hidrogen di zaman-zaman ini belum praktis, tapi siapa tahu masa depan nanti seperti apa.
karena emisi yang dihasilkan adalah air, sangat ramah lingkungan. Yang jelas Toyota masih sangat optimis dengan pengembangan ini karena para pengembang mesin hidrogen itu berangkat dari keyakinan yang sama bahwa hidrogen adalah zat yang tidak akan hilang di bumi, yang sumber dayanya tidak akan pernah habis atau selalu ada sampai kapanpun. Oke, mungkin seperti itu dulu video dari kami. Jika ada tanggapan lain silahkan komen. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe.